orang-orang pinter yang bisa bicara, ngejek, mencari kesalahan, terus mencari kesalahan, tidak bisa membuat jembatan, tidak bisa menciptakan lapangan kerja, tidak bisa menjamin beras ada, tidak bisa menjamin LPG ada, tidak bisa menjamin BBM ada, tidak bisa menjamin apa-apa. Saya kadang-kadang prihatin, saya sedih, selalu menimbulkan rasa tidak percaya, saudara-saudara. Tapi tidak ada masalah, biarlah, ini demokrasi, silakan. Kemudian tadi ada yang menanyakan tentang bagaimana peran dari gerakan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang cerdas sejahtera. Bapak Ibu yang digerakkan rakyat, dalam berkomunikasi dengan kanan kiri, titip komunikasi itu mulailah dengan hati yang terbuka. Jangan menunjukkan dan jangan pernah bersikap tinggi hati, andap asor, jadikan karakter dari orang-orang gerakan rakyat yang rendah hati, yang mau mendengar. Jadi kalau berjumpa dengan kumpulan-kumpulan nanti di kampung, di wilayah, lebih banyak bertanya daripada memberitahu. Bapak Ibu, tanya kondisinya seperti apa, harusnya bagaimana, cara mengkoreksinya seperti apa. Jadi teman-teman aktivis gerakan rakyat bisa menampung kepada semua. Nah, dari situ Bapak Ibu sekalian, nanti akan muncul solusi-solusi praktis tiap wilayah. Saya menengok sedikit atas apa yang terang terjadi. Kita sering dengar argumen bahwa semua pohon itu kan sama-sama ada daunnya dan sama-sama bisa menyerap karbon. Sering dengar bukan? Ya, secara teknis memang benar. Sawit pun melakukan kegiatan fotosintesis. Tetapi apakah berarti perkebunan sawit bisa menggantikan hutan hujan tropis? Jawabannya tegas, tidak bisa. Tidak bisa. Ini soal karbon misalnya. Hutan hujan tropis itu bisa menyimpan sampai 10 kali lipat lebih banyak karbon dibandingkan kebun sawit. Kenapa 10 kali lipat? Karena pohon-pohon dari hutan itu tumbuh puluhan hingga ratusan tahun dan menyimpan karbon itu bukan saja di daunnya, tapi di batangnya, kemudian sampai di akarnya. Nah, sawit beda, setelah 25 tahun dia tebang, diganti, sehingga siklusnya pendek, penyimpanan karbonnya terbatas. Lalu soal air dan hujan, sistem akar pohon hutan itu dalam dan kompleks. Dia menyerap air, dia menahan tanah, dia mengatur aliran sungai. Sementara kalau akar pohon sawit dangkal dan horizontal. Jadi ketika hujan deras, air langsung mengalir di permukaannya. Itulah sebabnya ketika terjadi hujan yang luar biasa kemarin, kawasan yang ada areal sawitnya dampaknya lebih parah dibandingkan dengan kawasan hutan. Saya datang ke Lebak tahun 2010 ketika mengantarkan pengajar muda bekerja menjadi guru di sana. Dan di tahun itu, bahkan mungkin sampai sekarang, ketertinggalan itu terjadi luar biasa. Indeks pembangunan manusia ini perlu jadi alat ukur yang diprioritaskan. Kita sebagai sekalian sampai
tujuan kita mengubah angka indeks. Tujuan kita adalah mengubah kualitas manusia Indonesia menjadi jauh lebih baik, bukan sekedar indeks. Kenapa saya katakan ini penting? Seperti kita ingin angka pengangguran kita menurun. Menurut saya itu tidak tepat. Kita perlu ingin agar pengangguran menurun. Oke. Kenapa? Karena kadang-kadang kita membuat alat ukur yang memudahkan. Misalnya disebut bekerja bila apa? Disebut bekerja bila minggu lalu bekerja 1 jam. Nah, itu namanya kerja. Bapak sekalian, kalau caranya menghitung begitu, maka angka pengangguran itu menjadi amat rendah. Dia lagi nanggung soalnya. Kenapa? Nah, dihitungnya adalah 1 minggu lalu bekerja 1 jam. Karena itu, jangan hanya mengubah angkanya, tapi mengubah kenyataannya. Karena itu yang kita butuhkan. Jadi, saya setuju yang disampaikan Pak Sumawijaya. Kita perlu konsentrasi pada kesehatan, lalu pendidikan. Dua itu akan meningkatkan kualitas manusia kita. Dan saya sering sampaikan, bukan kualitas sumber daya manusia, tapi kualitas manusia. Nah, ini PR yang disampaikan menurut saya penting. Dan tadi disebutkan masyarakat sebagai subjek. Kita harus bekerja sebagai gotong royong. Gotong royong itu artinya apa? Setara. Negara dengan rakyat, rakyat dengan negara bekerja setara untuk mengubah kondisi dan melunasi janji-janji kemerdekaan untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, prinsip ini tentu saja menjadi subjek. Nah, yang harus belajar siapa? Yang harus belajar negara. Karena negara seringkali menempatkan dirinya sebagai satu-satunya pelaku pembangunan. Padahal sebenarnya pelaku pembangunan itu banyak sekali. Dan di civil society luar biasa. Hari ini kita berada di Universitas Muhammadiyah Jakarta yang usianya 70 tahun. Ini adalah civil society yang membangun. Ini bukan bangunan yang dibuat oleh negara, tapi Muhammadiyah ikut ambil tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Indonesia memiliki pendidikan tinggi, dan itu dikerjakan sudah 70 tahun. Sikap ini yang harus muncul. Jadi saya setuju sampaikan tadi. Sebenarnya halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini menarik ya, bagaimana kemudian Prabowo Subianto pernah mengatakan di sebuah acara, orang-orang pintar taunya bicara, mengkritik dan sebagainya. Ini sama dengan bagaimana pernah ya Pak Luhut bin Sarpanjaitan juga mengatakan, jangan cepat-cepat mengkritik lah ya, lihat dulu kinerjanya dan sebagainya teman-teman ya. Seolah-olah kita melihat para penguasa ini ya, para pejabat seolah-olah anti kritik ya, dan ini berbahaya kalau di dalam negara demokrasi ya. Dan ini apa yang Pak Prabowo katakan ya, ya hal yang sangat blunder ya. Karena kalau kita melihat ini merujuk kepada Anies Baswedan yang bisa dikatakan beliau orang cerdas, orang pintar, ya, orang intelektual, latar belakang ya pendidikan yang sangat baik. Kemudian selalu mengkritik pemerintah ya teman-teman ya. Bagaimana Pak Anies ya, kalau kita melihat selalu menyuarakan kritikannya kepada pemerintah agar perbaikan ya. Apalagi ya kalau ada program-program yang tidak sesuai ya, Pak Anies langsung kritik ya. Dan kritik Pak Anies itu selalu viral dan dibahas di mana-mana ya, sebab Pak Anies selalu mengkritik dengan sesuai dengan prosedurnya, memberi masukan dan sebagainya. Itulah
yang dilakukan Anies gitu. Dan ternyata ada aja yang kepanasan ya kan, seperti Luhut bahkan Pak Prabowo. Tapi itu nggak masalah teman-teman. Pak Anies menjalankan tugasnya sebagai bagian dari oposisi ya, untuk menunjukkan kecintaannya kepada bangsa dan negara ya lewat kritik ya, karena mengkritik itu adalah tanda sayang kita kepada para pejabat, kemudian kepada negara, supaya apa? Supaya ada perbaikan dan sebagainya teman-teman. Kalau kita melihat bagaimana ya, ini sebagai lambang oposisi saat ini ya, beliau mengambil sikap yang luar biasa, kalah namun tidak mau tergiur dengan jabatan yang lain ya, seperti Caimin yang ketika kalah langsung bergabung ke pemerintah, dan itu yang dilakukan Caimin teman-teman. Dan apa yang dilakukan Anies saat ini sangat luar biasa. Semoga ke depan Pak Anies terus komitmen ya untuk membela rakyat. Bagaimana menurut kalian?